Halo, balik lagi dengan gua Emon Crypto. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah pada koin micin. Nah, buat yang belum paham istilah-istilah pada koin micin, sebagai contoh kali ini gua akan menggunakan token ASICS punyanya penyanyi Indonesia, Mas Anang Hermansyah. Tapi bukan ajakan untuk membeli ya, hanya untuk contoh saja. Karena pada saat video ini dibuat, token ini sedang ramai diperbincangkan. Oke, kalau gitu mari kita mulai. Kita mulai dari tokenomic. Apa itu tokenomic? Tokenomic itu hal-hal yang meliputi supply, sistem, dan manajemen sebuah token. Bisa kita lihat pada website ASICS. Pada bagian tokenomic, dijelaskan supply alokasinya kemana saja, jumlah supply-nya berapa, info smart contract, dan lain sebagainya. Smart contract. Smart contract adalah otomatisasi transaksi dalam blockchain. Jadi misalkan kalian mau beli sebuah token atau koin micin harus menggunakan smart contract. Jika kalian mau beli suatu koin micin, usahakan untuk menggunakan smart contract yang terdapat pada website resmi token tersebut, agar tidak terkena dengan smart contract palsu pada saat bertransaksi. Total supply. Total supply adalah jumlah token yang dimiliki suatu project. Untuk tiap-tiap token jumlah supply-nya berbeda, tergantung pada developernya berapa jumlah token yang disediakan. Sebagai contoh, kita bisa lihat untuk ASICS menyediakan sebanyak 10 triliun token. Holder. Holder adalah sebutan untuk investor atau pemegang koin. Jadi kalau misalkan kalian membeli ASICS, kalian disebut sebagai holder ASICS. Kita juga bisa melihat berapa banyak holder suatu koin melalui website BSC Scan. Sebagai contoh, untuk saat ini holder ASICS ada sebanyak 22.744 holder. Market cap. Market cap adalah kapitalisasi pasar atau jumlah dana investor yang terkumpul. Jadi semua dana investor yang disetorkan itu tampil pada market cap. Jumlah market cap bisa bertambah dan berkurang. Jika banyak investor yang melakukan pembelian, maka market cap akan terus bertambah, dan sebaliknya. Jika banyak yang melakukan penjualan, maka market cap akan berkurang. Slippage. Kalau diartikan, slippage itu mengacu pada saat ada perbedaan antara harga yang diinginkan saat melakukan order dengan harga sesungguhnya di mana order itu dieksekusi. Sebagai contoh, jika harga sebuah koin $10 dan terkena slippage sebesar 10%, maka jika harga koin tersebut naik, maksimal harga yang dapat ditoleransi itu sampai $11. Dan jika harga turun, harga yang bisa ditoleransi itu sampai $9. Pada koin ada juga yang diberlakukannya burn. Jadi burn itu koin yang dibakar atau dimusnahkan. Pembakaran ditujukan untuk mengurangi supply yang ada atau yang beredar. Pembakaran ini terjadi karena ada siklus tertentu. Misalkan ada airdrop yang tidak habis, jadi diberlakukannya pembakaran. Semakin banyak koin yang dibakar, maka koin yang beredar semakin sedikit. Ketika semakin sedikit koin beredar, itu akan mempengaruhi harga koin. Kalian pernah mendengar fooder? Fooder sebutan untuk para pelaku food. Food itu sendiri adalah fear, uncertainty, and doubt. Atau diartikan food itu adalah penyebar kabar buruk. Biasanya mereka melakukan food agar terjadinya panic sale. Selain food, ada juga yang disebut FOMO atau fear of missing out. Bisa diartikan sebagai emosi yang mengakibatkan investor berbondong-bondong untuk membeli suatu koin. Jadi kayak pengen ikut-ikutan gitu. AMA atau Ask Me Anything. Biasanya kalau kalian melihat suatu project di mana developer melakukan AMA, di situ kalian bisa bertanya ke developer tentang projectnya. AMA ini biasa dilakukan developer agar memberi pemahaman lebih tentang project dan meningkatkan kepercayaan pada para holder.
Selain AMA, project suatu koin yang bagus itu developernya melakukan doxing. Doxing adalah memberitahu data diri developer atau menampilkan wajah serta latar belakang developer untuk meningkatkan keyakinan para investor. Dari kalian, apa ada yang pernah terkena rug pull? Rug pull adalah bentuk penipuan dari kripto yang dimana developer meninggalkan project yang telah mereka buat setelah mengumpulkan dana dari investor. Sebagai contoh, kejadian rug pull yang pernah ramai itu pada koin Squid Game. So the market cap is $2.168 trillion. And now the Kalian juga harus berhati-hati dengan dusting attack. Dusting attack itu adalah salah satu strategi peretasan wallet koin yang dimana alurnya biasanya pelaku mengirim koin ke wallet kita, dan jika kita menjual koin tersebut, si pelaku dapat akses ke wallet kita. Maka aset atau koin pada wallet kita bisa hilang diambil mereka. Jadi kalau ada koin mencurigakan yang nggak pernah kalian beli muncul di wallet kalian, itu nggak usah diapa-apain, didiamin aja, masih nggak masalah. Oke, segitu dulu aja penjelasan dari istilah-istilah yang biasa dipakai dari koin micin. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau tanya dari istilah lainnya, bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Emon Crypto. Emon Crypto pamit.